Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Andi Matalata Channel dengan saya sendiri, Andi Matalata. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dan berbagi kepada ibu bapak semua mengenai bagaimana tata cara pelaporan untuk seseorang yang melakukan kegiatan usaha dan dari penghasilan usaha tersebut akan dipotong pajak sebesar 0,5%. Baik, sebelum kita membahas jauh nih lebih dalam terkait dengan UMKM yang menjalankan usaha di mana nanti akan dikenakan pajak sebesar 0,5%, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa saja tipe-tipe dari UMKM ini, jenis-jenisnya seperti apa. Oke, yang pertama, UMKM ini terbagi menjadi dua bagian. Ada UMKM yang menjalankan usaha menggunakan entitas berbentuk badan hukum atau berbentuk badan usaha seperti PT, CV, UD, dan lain-lain, yang parameternya diukur dari omset mereka dalam satu tahun kurang dari atau tidak melampaui 4,8 miliar dalam satu tahun. Kemudian yang kedua, ada juga nih UMKM yang menjalankan usaha yang menggunakan NPWP pribadinya sebagai administrasi perpajakan, di mana dia juga dikatakan sebagai UMKM diukur dari parameter omset yang dia peroleh selama satu tahun pajak. Apabila tidak melampaui atau tidak di atas 4,8 miliar, maka dia bisa menggunakan tarif PP23 sebesar 0,5% dari omset yang didapatkan setiap bulan. Contoh UMKM yang menjalankan usaha dagang yang menggunakan NPWP pribadinya sebagai administrasi perpajakan mungkin sering sekali kita temuin di luar, contohnya seperti pedagang kelontong, kemudian juga ada pedagang eceran HP, ada juga pedagang eceran aksesoris HP, ada juga pedagang eceran baju, ada juga pedagang grosiran baju dan pakaian lain-lainnya. Lalu apa saja sih nanti yang akan menjadi kewajiban perpajakan dari orang pribadi yang menggunakan administrasi perpajakannya ini sebagai pelaku UMKM? Ya, secara umum kewajiban perpajakan itu mungkin ada kurang lebih ada 4 secara umum yang melekat kewajiban perpajakan ketika seseorang sudah mengajukan NPWP ke kantor pajak. Yang pertama yaitu PPh pasal 21 atau PPh pasal 26. Pelaku UMKM yang omsetnya di bawah 4,8 miliar bisa memotong PPh pasal 21 apabila dia memiliki karyawan dan karyawannya ini memiliki penghasilan dalam sebulan di atas Rp4.500.000. Maka dia berhak untuk memotong PPh atas penghasilan yang diberikan kepada karyawan tersebut, dan PPh tersebut distorkan ke kas negara. Kemudian yang kedua adalah kewajiban perpajakan PPh pasal 23 atau PPh pasal 26. PPh pasal 23 ini terkait dengan transaksi penggunaan jasa kepada pihak lain. Misalkan seorang pelaku UMKM menggunakan jasa PT ABC sebagai jasa pembersih AC misalkan ya, terus jasa perbaikan CCTV misalkan, jasa perbaikan printer, jasa pencetakan. Nah, maka UMKM di sini harus memotong PPh pasal 23 atas jasa yang diberikan oleh PT ABC ini. Kemudian yang ketiga adalah yaitu angsuran PPh pasal 25. Nah, dalam hal UMKM telah memilih PP 23 2018 dengan tarif 0,5%, maka angsuran PPh pasal 25 di sini nggak ada. Jadi dia akan menggunakan angsuran PP 23 per bulan dari omset yang dia dapatkan setiap bulan. Selanjutnya adalah pelaku UMKM yang menggunakan NPWP pribadinya dalam administrasi perpajakan, maka dalam usahanya dia dapat menggunakan metode pencatatan atau dia tidak wajib menggunakan metode pembukuan, yaitu harus melampirkan laba rugi ataupun neraca. Mungkin akan timbul beberapa pertanyaan dari teman-teman sebagai pelaku UMKM, apakah kebijakan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini akan serta-merta dikenakan atau dipakai langsung oleh UMKM dengan tarif 0,5% dari omset yang didapatkan setiap bulan. Jadi memang secara aturan perpajakan, apabila wajib pajak ini telah memenuhi objektifnya, yaitu sumber penghasilannya memang dari usaha, maka secara kenyataannya memang dia dapat menggunakan tarif PP23 ini dengan tarif 0,5% dikalikan omset setiap bulan. Namun ada syarat formalitas yang dapat diajukan oleh UMKM. Apabila UMKM tergolong dalam omset yang dia peroleh selama satu tahun memang kurang dari 4,8 miliar,
maka sebenarnya dia bisa menggunakan tarif ini. Namun ada syarat formalitas dalam Undang-Undang Perpajakan. Jadi wajib pajak itu harus menyampaikan terlebih dahulu sebelum menggunakan PP 23 2018 ini. Di mana disampaikan? Disampaikan melalui saluran DJP online. Mana di sana nanti akan terlihatan ini wajib pajak terpenuhi apa tidak dengan statusnya sebagai UMKM. Apabila di dalam website DJP online statusnya tidak terpenuhi untuk menggunakan PP 23 2018 ini, maka wajib pajak bisa konfirmasi langsung datang ke kantor pajak dan menyampaikan ke AR-nya, ya, siapa yang mengawasi dia. Selanjutnya mungkin timbul pertanyaan dari teman-teman, apakah kebijakan peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 ini dapat digunakan seumur hidup sampai mati dengan tarif 0,5%. Jadi kalau kita baca di dalam peraturan pemerintah nomor 23 2018 ini, maka di sini akan terbagi menjadi 3 bagian, ya. Jadi tarif 0,5% ini tidak selamanya dapat digunakan oleh pelaku UMKM, tetapi di sini terjadi atau dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, misalkan entitasnya dalam bentuk PT, ya. Apabila seseorang memiliki PT nih, dalam 1 tahun omsetnya masih di bawah 4,8 miliar, maka dia bisa menggunakan juga tarif 0,5% dikali omset yang didapatkan sebulan. Namun penggunaan tarif 0,5% ini hanya dapat digunakan sampai jangka waktu 3 tahun. Kemudian yang kedua adalah misalkan orang pribadi memiliki CV, ya, entitas dalam bentuk CP, dan dia memiliki omset dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar. Maka dia juga dapat menggunakan tarif 0,5% ini dikalikan omset setiap bulan dalam jangka waktu selama 4 tahun. Ketiga adalah orang pribadi yang menjalankan usaha sebagai pelaku UMKM dalam tanda kutip. Dalam hal ini orang pribadi ini melakukan transaksi jual beli, ya, seperti toko kelontong dan lain-lain. Maka dia juga dapat menggunakan tarif 0,5% atau PP 23 2018 ini dalam jangka waktu sampai 7 tahun. Jadi untuk orang pribadi memang dikasih jangka waktu yang cukup lama dibandingkan entitas yang berbentuk PT maupun CV. Baik Ibu Bapak, saya akan ajak Ibu Bapak bagaimana tata cara pengisian pelaporan menggunakan formulir 1770 secara manual. Jadi di sini saya akan menunjukkan kepada Ibu Bapak bagaimana cara mengisi sumber penghasilan kita. Kemudian kita juga akan mengisi beberapa lampiran-lampiran yang ada di formulir 1770. Nah, di sini saya akan perjelas lagi untuk pelaku UMKM orang pribadi harus menggunakan formulir 1770, tidak bisa menggunakan formulir 1770S. Walaupun omsetnya dalam 1 tahun kurang dari 60 juta, apakah dia tetap harus menggunakan formulir 1770? Yes, benar, dia harus tetap menggunakan formulir 1770. Kenapa? Karena formulir 1770 SS hanya untuk pegawai karyawan yang bekerja di perusahaan swasta maupun sebagai ASN yang dalam 1 tahun omsetnya tidak lebih dari 60 juta. Sedangkan formulir 1770S yaitu untuk pegawai swasta maupun pegawai karyawan yang memiliki penghasilan dalam 1 tahun kurang dari 60 juta, namun dia juga memiliki sumber penghasilan lainnya, atau dia memiliki penghasilan di atas 60 juta dari 1 sumber saja. Sedangkan untuk 1770 ini memang dia cukup kompleks, dia bisa mengakomodir 2 dari formulir 1770 SS dan 1770S. Jadi untuk 1770 ini digunakan oleh orang pribadi yang memiliki sumber penghasilan 1 dari usaha atau pekerjaan bebas, dari pemberi kerja atau sebagai karyawan, atau dia juga memiliki penghasilan yang tidak final lainnya. Misalkan ada penghasilan anaknya yang belum dewasa, belum berumur 18 tahun, tapi sudah jadi artis, misalkan kayak gitu, ya. Jadi kan secara kewajiban anak ini belum memenuhi untuk pelaporan perpajakan. Jadi penghasilan anak ini nanti akan ikut dilaporkan di SPT orang tuanya. Makanya penghasilan bisa dimasukkan dalam bagian kolom penghasilan lainnya. Di situ dimasukkan penghasilan anak yang belum dewasa, salah satu termasuk penjelasannya dalam Undang-Undang Perpajakan. Baik, bagaimana tata cara pengisian formulir 1770 dengan menggunakan formulir manual? Ibu Bapak bisa saksikan, simak video selanjutnya. Di sini saya tidak akan langsung praktek menggunakan e-form di DJP online, tetapi saya akan pandu dulu menggunakan pengisian formulir 1770 supaya Ibu Bapak
paling tidak punya gambaran lah, oh cara pengisiannya ternyata seperti ini yang harus disiapkan, dan ini yang harus diprint dan ditandatangan dan dilampirkan pada saat pelaporan menggunakan formulir e-form. Baik Ibu Bapak, ini adalah formulir 1770 yang saya singgung tadi pada video sebelumnya. Inilah nanti formulir yang akan kita gunakan pada saat penyampaian pelaporan SPT orang pribadi untuk orang pribadi yang menjalankan usaha sebagai UMKM yang omsetnya selama 1 tahun kurang dari 4,8 miliar, maka bisa menggunakan tarif 0,5% yaitu PP 23 2018. Baik, di sini saya akan jelaskan terlebih dahulu. Ini nanti adalah rekap omset yang Ibu Bapak dapatkan selama 1 tahun. Misalkan di sini ada nama, NPWP dan alamat. Kemudian di sini di bagian bulan diisi Januari sampai Desember. Kemudian di bagian peredaran bruto ini adalah omset yang Ibu Bapak dapatkan setiap bulan. Jadi omset itu adalah penjualan kotor ya Ibu Bapak. Jadi penjualan sebelum dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan. Kemudian di sini adalah 0,5%. 0,5% ini dikali penjualan kotor atau omset yang didapat setiap bulan. Nah, inilah yang nanti akan kita cicil, kita setorkan setiap bulan ke kas negara, di mana ini disebut PPh pasal 25. Nah, kemudian ini juga langsung sampai ke bulan 12 tetap dikenakan 0,5%. Kemudian nanti di sini Ibu Bapak bisa tanda tangan, dan kalau ada cap usaha ya lebih bagus tanda tangan dan diisi cap. Ini nanti di scan ya. Nah, ini adalah formulir 1770 halaman 4. Di sini kita akan memasukkan di bagian A yaitu harta yang kita miliki per 31 Desember 2022. Misalkan sisa tabungan ya, di tabungan di bank, di Mandiri. Kemudian juga kita pernah beli mobil di tahun 2019, harga pada saat kita beli seharga 75 juta. Kemudian di sini kita melampirkan BPKB dari mobil tersebut. Pada bagian B di sini ada kita akan memasukkan kewajiban atau hutang ya. Misalkan per 31 Desember kita masih ada sisa hutang nih di bank apa gitu ya, tinggal kita masukkan, kemudian kita isi tahunnya, kemudian saldo hutangnya sisa berapa, kita isi di sini. Baik, kita lanjut pada formulir 1770 Romawi 3. Pada bagian ini yaitu bagian A, penghasilan yang dikenakan bersifat final. Jadi penghasilan yang bersifat final ini contohnya seperti penghasilan yang Ibu Bapak dapatkan dari bunga deposito. Misalkan Ibu Bapak punya uang atau didepositokan di bank. Nanti dari deposito tersebut diberikan penghasilan dalam bentuk bunga. Nah, penghasilan dalam bentuk bunga tersebut telah dipotong pajak bersifat final oleh pihak bank. Nah, di mana nanti Ibu Bapak temukan berapa sih jumlah PPh yang telah dipotong oleh pihak bank. Ibu Bapak dapat temukan angkanya di rekening koran nanti yang dapat diminta di bank. Kemudian di poin nomor 16 yang ini adalah omset atau penjualan kotor yang kita peroleh selama 1 tahun, yang kita ambil dari daftar peredaran usaha ini. Kemudian ini adalah PPh yang telah kita bayarkan selama 1 tahun, juga kita ambil dari daftar peredaran usaha di bagian ini. Oke. Kemudian pada bagian B yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Saya rasa Ibu Bapak nggak ada ya terkait dengan ini. Apabila mungkin juga nanti ada, bisa komen di kolom komentar di video kali ini. Kemudian kita lanjut pada 1770 Romawi 2. Nah, di sini juga bagian A yaitu daftar pemotongan pajak penghasilan yang telah dipotong oleh pihak lain. Contohnya seperti PPh pasal 21, 23 dan lain-lain. Saya kira Ibu Bapak tidak akan ada transaksi seperti ini ya. Oke. Baik, kita lanjut pada formulir 1770 Romawi 1 halaman 2. Pada bagian B ini adalah penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Bagi Ibu Bapak yang sudah menggunakan tarif 0,5%, maka ini dikosongkan saja. Jadi tidak perlu diisi. Nah, dalam hal Ibu Bapak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, maka penghasilan dari dagang tersebut tadi kita masukkan ke poin ini. Tuh, begitu ya.
Kemudian di bagian C ini adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan. Nah, ini untuk wajib pajak orang pribadi yang bekerja sebagai pegawai atau karyawan di perusahaan, baik perusahaan swasta maupun sebagai ASN, nanti di entry di bagian sini. Baik, kita lanjut pada bagian D, yaitu penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, misalkan di sini kasusnya ibu bapak selain penghasilannya bersumber dari usaha, ternyata di sini juga ibu bapak memiliki anak yang belum dewasa namun telah memiliki penghasilan, misalkan kayak gitu. Nah, nanti penghasilan anaknya dimasukkan ke bagian ini ya. Misalkan dia dapat hadiah dari kompetisi lomba, maka penghasilannya bisa ikut atau dilaporkan melalui penghasilan orang tuanya atau melalui SPT orang tuanya. Oke, kita lanjut pada formulir 1770 Romawi 1 halaman 1. Nah, ini dicentang saja, misalkan pencatatan, tidak diaudit, ini kosong semua, tidak perlu diisi ya. Kemudian kita lanjut pada formulir 1770 induk. Nah, di sini juga kita isi tahunnya, bulannya gitu ya, nama dan NPWP. Tapi nanti misalkan ibu bapak menggunakan formulir e-form, maka semua data administrasi ini akan sudah terisi secara otomatis. Kemudian pada bagian 1 sampai 7 ini akan terisi secara kosong ya, dikosongkan saja karena tadi penghasilannya ibu bapak itu hanya penghasilan yang bersumber dari usaha yang telah dipotong pajak bersifat final. Jadi pada bagian ini tidak perlu diisi. Nah, untuk tanggal lunasnya kan kita tidak ada terutang ya setiap tahun karena sudah dibayar atau dicicil setiap bulannya. Jadi ini dikosongkan saja. Nah, di sini yang paling penting diisi adalah tanggal lapornya. Misalkan lapornya hari ini, maka diisi tanggal hari ini. Kemudian kalau misalkan di e-form kan kita tidak bisa melakukan tanda tangan elektronik, maka dibiarkan saja. Tidak perlu dilakukan tanda tangan. Nah, buat ibu bapak yang menyaksikan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Andi Matalata Channel. Karena di channel YouTube Andi Matalata Channel, saya akan membahas seputar lengkap informasi perpajakan yang mudah-mudahan dapat membantu ibu bapak semua dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.